Selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan sekalian yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca bacaan hari ini yang diambil dari kitab Kejadian, pasal 25 ayatnya yang ke-19 hingga ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga 34 di bawah judul Esau dan Yakub, begini bunyinya. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau yang dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kisah ini mungkin sudah sering kita dengar. Sudah sering diulang-ulang dan sudah kita kenal sejak zaman sekolah minggu dahulu. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana kedua anak kembar Ishak itu memiliki sifat yang berbeda dan mereka juga memiliki kasih sayang yang berbeda dari antara kedua orang tuanya. Yakub memiliki kasih sayang dari ibunya, dan Esau memiliki kasih sayang yang lebih dari ayahnya. Namun kita juga melihat suatu ketika Esau yang hobi berburu itu pulang dan tiba dalam kondisi lelah melihat adiknya Yakub sedang memasak sesuatu, tentu saja dia merasa lapar dan ingin. Namun ia kemudian salahnya menjual hak kesulungannya itu kepada adiknya demi untuk memenuhi hasrat kelaparannya, rasa haus, rasa lelah yang ia rasakan untuk sesaat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hak kesulungan sendiri adalah sebuah hak istimewa yang melekat pada diri seorang anak laki-laki yang pertama kali lahir dari sebuah keluarga. Hal ini menjadi penting karena bagi masyarakat di masa itu, seorang yang memiliki hak kesulungan biasanya akan menerima dua bagian dari harta milik ayahnya menjadi warisannya, dan mereka yang memiliki hak kesulungan ini juga diharapkan bisa meneruskan
kepemimpinan ayahnya dalam keluarganya ataupun dalam posisinya di masyarakat. Tentu hal ini menjadi penting terutama ketika si anak ini berasal dari keluarga kerajaan atau seorang bangsawan. Ketika kita membaca lebih lanjut lagi Bapak dan Ibu sekalian, di keturunan Abraham nampaknya ada 3 anak sulung yang kehilangan hak kesulungannya. 3 anak sulung ini berasal dari 3 generasi yang berbeda. Yang pertama ada Ismail. Ismail ini bisa dikatakan abangnya Ishak, namun dia tidak menerima bagian warisan apapun dari Abraham ayahnya, dan ia diusir dari rumahnya bersama dengan Hagar ibunya karena perintah dari Sarah. Kemudian kita tahu juga ada Esau yang barusan saya jelaskan sedikit, dan selanjutnya di generasi ketiga ada Ruben. Ruben ini adalah anak sulung, anak pertama dari Yakub dan Lea. Ruben diambil hak kesulungannya dan diberikan kepada Yusuf karena ia melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, sebuah perbuatan yang melanggar kesucian ayahnya, yaitu ia tidur bersama Bilha, juga adalah ibu dari beberapa saudaranya yang lain. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, yang menjadi menarik adalah dari ketiga anak sulung ini, hanya ada 1 orang yang dengan sengaja menukarkan hak kesulungannya untuk mendapatkan makanan, atau ya istilahnya membuat itu semacam transaksi seperti itu. Kita seringkali bersikap seperti Esau. Kita seringkali menganggap enteng berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk menukarkannya dengan hal lain yang bisa memuaskan hasrat atau kesenangan sesaat kita. Kita memutuskan hal tersebut terkadang tanpa berpikir panjang dan hanya ingin merasakan kenikmatan sesaat itu. Dan kita seringkali tergoda akan hal ini, serta tidak memikirkan efek dan apa yang akan terjadi di masa depan setelah kita memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini, bacaan kita mengingatkan kita untuk selalu berpikir panjang terlebih dahulu sebelum bertindak. Kita juga diajak untuk tidak terpaku kepada hasrat atau kesenangan sesaat dan tidak membuat keputusan yang gegabah berdasarkan keinginan atau hasrat sesaat tersebut. Hal ini dikatakan demikian sehingga kita nantinya tidak menyesal dan tidak harus kehilangan hal yang ternyata begitu penting, namun biasanya kita sepelekan atau kita anggap remeh dalam kehidupan kita. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai membiasakan diri untuk berpikir lebih panjang agar kita tidak salah mengambil keputusan yang hanya berdasarkan pada keinginan sesaat saja. Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi maupun bersama keluarga, dan akan saya tutup dalam doa bersama. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami dari kemarin hingga pada saat ini. Tuhan, kiranya yang memberikan kami kebijaksanaan untuk dapat berpikir panjang sebelum kami memutuskan sesuatu ya Tuhan. Kiranya hal ini boleh terus kami ingat dan boleh kami coba lakukan selama seminggu ke depan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, juga Engkau yang menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.